Hai, Stovi senang sekali bisa menyapa kalian. Kali ini aku mau ceritain film Extreme Job 2019 bergenre komedi action. Film ini menceritakan tentang sekelompok polisi intel yang menyamar menjadi pemilik sekaligus pegawai Rocket Chicken. Lika-liku aksi mereka menangkap bandar narkoba bisa kalian simak di sini. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya aksi penyergapan dari kepolisian untuk menangkap pengedar narkoba. Detektif Jang mencoba membobol jendela, tapi gagal karena sudah keburu ketahuan dan Detektif Jang malah kayak main ayunan. Salah satu bandar malah gumun maksudnya kebingungan. Dari sisi lain gedung ketua ko sama nasibnya gak bisa masuk ke dalam. Bandar ini malah ngeledekin tindakan ketua ko, kenapa aksinya gak kayak di film-film aksi. Kemudian salah satu pengedar kabur melalui jendela. Ketua ko pun tidak tinggal diam, dia turun, tapi malah ke blender, dan akhirnya jatuh. Di sisi lain Detektif Jang dan Ji Yun juga mengejarnya lari, pengedar itu pun beraksi menyolong mobil, tapi dia malah dilempar balik sama emak-emak. Belum tahu dia the power of emak-emak. Shin berlanjut dengan para detektif yang lari bareng ngejar bandar. Muncul Detektif Ma nyusul mereka dengan naik Scoopy, layaknya CG detektif manabrakin bandar. Tiba-tiba baru mau diringkus, Detektif Ma malah disetrum, bandar pun kabur lagi dan hampir ketabrak lagi, suasana jadi keos malah terjadi tabrakan beruntun. Kemudian mereka dipanggil direktur dan diberi peringatan, karena gagal nangkep buronan dan bikin keos jalanan, mereka malah disuruh ganti rugi pakai uang pribadi. Direktur pun malah ngebanding-bandingin dengan kinerja junior mereka. Setelah itu, mereka salah-salahan dan Detektif Ma ketahuan main slot pakai uang investigasi. Tidak berlangsung lama Ketua Choi lewat, dan menyindir kinerja Ketua Go yang gak jelas, dan bikin rugi. Akhirnya mereka ke warteg untuk makan, dan di sana Ketua Choi menyuruh Ketua Go and the Gang untuk memata-matai buronan bernama Hong yang merupakan bandar narkoba, mereka harus menangkapnya. Penyelidikan pun dimulai, Jaehon pun menyamar jadi Kang Sapu sampai petugas PLN. Sementara yang lain mengintai dari dalam mobil, sedangkan Detektif Ma mengintai dari atas. Tiba-tiba emak-emak mengetahui Detektif Ma dan dikira ngintipin. Emak itu pun melapor ke polisi. Polisi datang dan mereka malah debat. Di sisi jalan lain Hong and the Gang lewat. Mereka kemudian menjelaskan di dalam mobil dan mengaku sebagai polisi intel dan sedang menyamar. Keesokan harinya mereka nongkrong di kedai Rocket Chicken sekaligus mengintai. Dari pagi sampai malam, sampai jelek maksudnya jenuh, tiba-tiba para bandar muncul juga, Ketua Ko pun berdiskusi untuk merahasiakan itu dari Ketua Choi dan akan bergerak sendiri. Mereka akhirnya memikirkan cara untuk menyusup masuk ke markas bandar, kemudian terlihat ada Kang Goput masuk ke markas mereka. Penjaga kedai pun ngasih tahu, kalau dari markas itu sering pesen Goput, akhirnya mereka ngelamar jadi pegawai di kedai itu. Tetapi Pak penjaga kedai besok mau kukut alias menjual kedai Rocket Chicken-nya karena sepi pelanggan. Mereka bermaksud membeli kedai itu. Tetapi Ketua Ko masih ragu, sesampai di rumah Ketua Ko kena sindir bojonya karena belum dipromosikan jabatan. Ketua Ko pun hanya diam dan anaknya ngasih motivasi saat jajan ayam crispy. Keesokan harinya Ketua Ko pun jadi membeli kedai Rocket Chicken. Akhirnya mereka memulai laporan penyelidikan di kedai itu. Tahu-tahu ada pelanggan datang, dan mengacaukan kegiatan mereka. Akhirnya mereka mendalami peran dengan beneran membuka kedai ayam, agar orang-orang tidak curiga penyamaran mereka. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari markas lewat alat penyadap yang dipasang. Hong sedang melatih anggotanya buat disabung alias paring gelut, para detektif pun malah keasikan dengar mereka gelut. Tiba-tiba emak-emak di awal tadi datang untuk beli ayam dan baru tahu para detektif jadi pemilik kedai Rocket Chicken. Ketua Ko pun bilang kalau mereka belum mulai jualan dan salah satu bandar datang dan emak tadi ngejelasin. Esoknya pun mereka menyiapkan bahan-bahan untuk mulai jualan di kedai. Mereka pun mengadakan kompetisi ala-ala MasterChef dan memasak bareng yang terenak akan dijadikan juru masak untuk kedai. Setelah selesai mereka menghidangkan ayam goreng masing-masing untuk dicicipi, ternyata ayam goreng Detektif malah yang paling enak dan dipilih menjadi juru masak di kedai. Singkat cerita ada pelanggan datang dan pesan ayam bumbu, mereka pun kaget dan bingung karena belum tahu resepnya. Detektif Ma pun mencoba resep warisan keluarga, yaitu ayam bumbu Nyonya Suharti, maksudnya ayam bumbu tulang iga. Tanpa diduga pelanggan itu pun menyukai ayam bumbu tersebut dan bersyukur.
Tapi kedai ayam mereka menjadi viral dan banyak pengunjung berdatangan untuk pesan ayam. Akhirnya mereka sampai ditawarin kerjasama oleh wartawan kuliner, tetapi malah ditolak karena mereka sedang fokus melakukan tugasnya. Shin berpindah. Jungho melihat gerak-gerik bandar, tetapi saat ngelapor malah nggak direspon, karena di kedai lagi ram pelanggan yang memesan ayam. Akhirnya dia ngintilin target sendiri, tapi di perempatan jalan malah kehilangan jejak. Jungho pun marah-marah karena tidak direspon dan kerja sendiri. Detektif Ma kecipratan minyak, Jaehun matanya pedes karena motong bawang berkarung-karung. Detektif Jang yang jadi cosplay dinner das yang mengantar ayam dan bersih-bersih meja, Jungho pun sebel karena bisnis ayamnya malah semakin rame. Akhirnya mereka menaikkan harga agar pelanggan kabur, tetapi tetap aja malah tambah rame sampai ada turis Jepang. Mereka pun rapat dan membahas kenapa para bandar tidak pernah pesan ayam di kedai. Saat wajib lapor mereka pun kena teguran dari direktur karena tidak ada perkembangan. Saat itu juga ada telepon masuk dari markas bandar pengin pesan ayam, mereka pun langsung balik dan meninggalkan direktur, tetapi saat didatangi yang pesan emak tadi dan di sana sudah kosong karena udah pindah. Mereka pun sebel ditambah lagi wartawan yang sempat ditolak kemarin menyebarkan berita buruk tentang kedai pun menjadi sepi. Saat di rumah ketua Ko pun meminta maaf kepada bojonya karena uang pensiunnya dihabiskan untuk membeli kedai. Penyebab para bandar pindah karena kedai yang kemarin rame. Ketua bandar pun mempunyai ide untuk membeli franchise ayam Rocket Chicken ketua Ko untuk seluruh negeri dan langsung kasih DP. Akhirnya para detektif setuju. Ternyata ada udang di balik bakwan. Usaha ayam mereka disusupi pendistribusian narkoba. Mereka menyelipkan beberapa serbuk narkoba di dalam ayam goreng dan akan dikirimkan dari masing-masing cabang. Karyawan di kedai cabang merupakan para anak buah bandar tersebut. Para detektif pun belum sadar dan terus mempromosikan kedai ayam mereka. Kemudian para bos bandar narkoba melakukan kerjasama agar peredaran narkoba semakin meluas. Di sisi lain, para pegawai kedai cabang malah malas-malasan bekerja dan membuat pelanggan pada kabur. Akhirnya pelanggan kasih bintang 1 dan itu pun terdengar sampai ke ketua Ko. Para detektif pun menaruh curiga dan menyelidiki kenapa lebih banyak delivery order daripada yang makan di kedai. Keanehan pun muncul. Saat sudah menerima ayam dari delivery order, pelanggan itu membuka ayam sebentar terus dibuang. Para detektif pun langsung gas. Keesokan harinya ketua Ko dan Jungho pun mendatangi TKP. Ternyata pelanggan kedai cabang merupakan pengkonsumsi narkoba. Mereka pun langsung melakukan investigasi. Detektif Ma pun menyamar, tetapi sayangnya malah ketahuan dan dihajar sampai babak belur. Bos bandar narkoba pun kesal karena bisnisnya ketahuan. Detektif Ma pun dijadikan sandera. Junghon pun dengan polosnya nyicip narkoba karena dikira uyah maksudnya garam. Alhasil malah Junghon tepar. Para detektif pun ke kantor dan detektif Jung pun dihubungi video call dan di layar terlihat detektif Ma diikat dan disandera. Para detektif pun melacak lokasi HP detektif Ma dan pergi ke sana. Di lain tempat Hong sang bandar pun digerebek sama ketua Choi, tetapi bukan masalah besar. Hong pun kabur lagi dan apes malah ketabrak truk. Malam hari tiba dan para detektif masih OTW ke lokasi. Ketua Hong pun khawatir detektif Ma muntap dan keluar kodamnya untuk membunuh orang saat berhasil lolos. Ternyata dugaan ketua Ko benar, detektif Ma seperti kesurupan mulai membantai para anak buah bandar. Detektif Ma pun nempel kayak cicak di belakang truk. Ia pun sampai juga di lokasi transaksi para bandar narkoba. Di sana detektif Ma melihat transaksi dari bos bandar narkoba dan langsung menghubungi para detektif untuk menuju ke tempat yang di Sherlock. Detektif Ma mempunyai ide untuk mengadu domba para bos bandar dengan menyalakan sirine dari HP-nya. Kedua kubu bos bandar pun curiga dan geger-geden pun pecah. Mereka malah adu pukul. Tidak berlangsung lama para detektif sampai di lokasi. Tidak lupa mereka mengabari ketua Choi untuk membawa pasukan polisi untuk datang ke lokasi. Akhirnya para detektif berkumpul dan mulai beraksi. Bagai Avenger, mereka pun menunjukkan kehebatan dari identitas sebelumnya. Detektif Ma merupakan anggota judo negara, detektif Jungho merupakan pasukan khusus AL.
Detektif Jang sering menjuarai kompetisi Muay Thai dan menjadi master. Detektif Jae-hoon merupakan atlet baseball yang daya tahannya badak. Dan ketua Ko seperti zombie yang kebal ditusuk-tusuk. Ketua Go akhirnya kewalahan setelah gelut dengan banyak orang dan harus menghadapi wanita jagoan bandar. Detektif Ma datang membantu, tapi sama aja. Akhirnya detektif Jang pun turun tangan dan berhasil mengalahkan wanita tersebut. Sang bos bandar pun kabur dengan kapal, tetapi dihadang oleh ketua Ko. Akhirnya mereka bertarung dan ketua Ko menang. Sesampainya di lokasi, para polisi dikejutkan dengan aksi para detektif yang telah meringkus para bandar dan bergaya cool duduk di sofa. Akhirnya para detektif mendapat promosi jabatan. Wow! Sekian alur cerita film Extreme Job. Bagaimana ada yang cita-citanya jadi buka kedai ayam Rocket Chicken atau jualan ayam goreng Mail? 2 singgit 2 singgit. Iya ya. Thank you Stoffy.